Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Apa hukum orang yang mampu tapi tidak berkorban? Karena yang rajih tidak wajib, ya tentu tidak berdosa ya. Walaupun tentu dia kehilangan keutamaan yang sangat besar. Hari itu ya, bukan hari ini. Di zaman sahabat, sepertinya ada anggapan bahwa wajib. Karena memang dalil-dalil yang memerintahkannya luar biasa. Bahkan perintah, fasalli li rabbika wanhar. Kan jelas itu fi'il amr, wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ini kan perintah. Dijawab oleh para imam, yang wajib bukan naharnya, bukan berkorbannya, tapi li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah karena Allah, karena Allahnya yang wajib, bukan berkorbannya. Kenapa para ulama menyimpulkan seperti itu? Karena banyak riwayat, salah satunya Abu Bakar dan Umar. Maka ini yang saya maksud, hari itu seolah para sahabat, para tabi'in beranggapan wajib. Maka sengaja Abu Bakar dan Umar dalam 1 tahun mungkin ya, tidak berkurban. Padahal mustahil beliau berdua tidak punya kambing, tidak punya unta, tidak punya sapi, ya minimal kambing ya. Justru itu untuk menunjukkan bahwa tidak wajib. Ya. Bagaimana dengan menghajar teman sendiri? Apakah dibolehkan? Boleh kan? Kalau sebab syar'i enggak ya. Kalau sebab emosi ya. Tapi ya itu tadi, jangan lebih dari 3 hari. Kalau sebab syar'i, misalnya dia nggak mau sholat, dia kalau perempuan ya nggak mau pakai jilbab, ya apa urusannya? Sekedar teman dengan teman. Makanya menghajar tadi, orang tua ke anak, suami ke istri, atasan ke bawahan, gitu. Jika di satu masjid tidak ada imam tetap, apakah kita boleh memberanikan diri menjadi imam? Ini salah satu tanda apa? Tanda dekatnya hari kiamat ya. Salah satu tanda dekatnya hari kiamat, ini riwayat Abu Daud ya. Masjid tidak ada imam tetap, maka orang dorong-dorongan jadi imam, bapak aja. Ini buruk, sangat buruk ya. Oleh karena itu masjid mestinya menunjuk ya. Jika tidak ada, sementara kita merasa mampu, ya boleh, sebelum dorong-dorongan ya. Perbedaan infak dan sedekah. Sedekah pasti infak belum tentu sedekah. Sedekah antum tahulah ya, ngasih ke fakir, ngasih ke miskin. Infak, setiap kali kita mengeluarkan uang dari dompet kita, dari saldo kita, itu namanya kita sedang berinfak.
Oleh karena itu ada ayat ya yang mencirikan ibadur rahman ya. Banyak ciri ya, salah satunya kalau berinfak tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil ya. Lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau infak itu di jalan, selalu di jalan Allah, selalu, ya rusak ayat ini. Masa nggak boleh banyak ya. Berarti kalau sedekah buat masjid 3 miliar nggak benar, itu terlalu banyak, terlalu boros. Sementara uangnya puluhan miliar, apa begitu? Ya tentu 3 miliar lebih baik, 10 miliar lebih baik. Sementara di ayat itu alladzina idza yunfiquna lam yusrifu wa lam yaqturu, ketika berinfak itu dia tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Berarti infak yang dimaksud di ayat tersebut ketika kita membelanjakan harta untuk makan, untuk minum, untuk keperluan sehari-hari, itu jangan terlalu boros, jangan terlalu bakhil. Ya wajarlah ya. Uang banyak ngasih belanja istri, padahal anaknya 7 ya, ngasih sehari 20.000, ya mana cukup ya kan? Ini terlalu bakhil ya. Sebaliknya anak baru 1 ngasih belanja istrinya 1 juta, harus habis ya, pokoknya beli yang mahal-mahal. Ya tentu ini pun nggak baik ya, biasa. Berarti infak adalah tidak selamanya di jalan Allah ya. Bahkan bisa juga infak di jalan setan ya, menginfakkan untuk keburukan. Secara kaidah bahasa namanya infak. Kalau sedekah kan pasti baik. Apa pengertian syukur dan ikhlas? Syukur insyaallah antum tahu ya, bersyukur. Nah, mungkin di masyarakat kita seolah mirip-mirip, padahal kan beda. Kalau bersyukur itu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau ikhlas kan kita beramal kemudian mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah, kan beda penempatannya. Nah ini si penanya barangkali sering mendengar ucapan saudara-saudara kita di negeri kita, ya udah ikhlaskan saja ya. Padahal yang dimaksud syukur tadi, insyaallah antum paham tentang perbedaan syukur dan ikhlas. Perempuan yang sudah menopause boleh melepas hijab, sedangkan umur 50-an kan masih banyak yang kelihatan cantik. Saya kira kesimpulan yang salah ya. Disebutkan di An-Nur itu la yarjuna nikahan, wanita yang sudah tidak berhasrat untuk menikah dan tidak dihajatkan untuk menikah. Adapun menopause, berapa banyak wanita yang menopause tapi masih mau menikah dan masih dimaui untuk dinikahi, cantik tadi ya. Nah, maka yang lebih tepat adalah yang sudah, apa istilah kita, nenek-nenek ya, yang sudah tidak menarik lagi. Dan ini sesuai dengan fitrah wanita itu sendiri. Oleh karena itu Nabi
perlakuannya terhadap Saudah ketika sudah menua dan Saudah sadar, maka Saudah memilih daripada dicerai, aku ikhlaskan giliranku kepada Aisyah. Ini menunjukkan bahwa wanita yang sudah tidak menarik itu ya seperti itu ya, bukan masalah menopause ya. Jadi kesimpulannya keliru kalau patokannya menopause, menarik atau tidak. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, apakah termasuk imam masjid? Mungkin DKM ya. Kalau imam itu kan memimpin sholat tuh ya, memimpin sholat saja ya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, meluruskan saf, lurus rapat gitu. Kemudian jangan terlalu panjang seperti Mu'adz bin Jabal waktu itu dimarahi oleh Nabi. Tanggung jawab apa lagi? Apakah dia bertanggung jawab terhadap jamaahnya yang berbuat maksiat? Tentu tidak ya. Ketua DKM barangkali ya, dia menyelenggarakan pengajian-pengajian bid'ah bahkan syirik, ya tentu dia akan ditanya. Kalau bacaan yang nggak bagus ya berantakan itu, tapi yang maksudnya diminta tanggung jawab. Dia sadar kalau bacaannya berantakan, dia tahu bacaan saya berantakan tapi nekat jadi imam gitu. Kalau dia tahu ya tentu tidak pantas ya, itu barangkali yang akan ditanya nanti. Kecuali dia nggak tahu, pikir dia udah fasih banget gitu ya, pikir dia udah mirip-mirip saya Sudes gitu ya, karena lagunya doang. Ya yang nggak belajar tajwid kan dia nggak tahu mana iqlab, mana ikhfa, mana idgham. Pikir dia mirip-mirip saya Sudes, suaranya mirip. Ya tentu harus diingatkan, Bapak salah begini. Wanita berpenghasilan apakah boleh tidak berkorban? Boleh, karena tadi ya, Abu Bakar dan Umar saja pernah sengaja tidak berkorban. Saya tipe orang yang ngantukan, bolehkah saya tidak ikut berjamaah sholat di masjid? Apa hubungannya ya? Kalau mau berjam-jam gitu, kalau ngaji barangkali ya, saya kira sholat berapa menit mau sampai ngantuk gitu ya. Bismillah ya, insyaallah. Bolehkah seorang istri tidak mau tinggal bersama mertua laki-lakinya karena masa kecilnya yang tidak berpunya orang tua laki-laki? Jangan ya. Apa yang dimaui oleh suami ketika itu tidak haram harus ditaati oleh istri, walaupun berat. Harus tinggal bersama mertua, mana galak misalnya, karena ini perintah suami, wajib ditaati oleh istri. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.